semua berdiri ya, berdiri semuanya berdiri. Kita angkat lagu pujian, kita puji Tuhan. Kasihnya seperti sungai. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah pagi ini, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pagi ini, kita buka kajiannya nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pagi ini yang diambil dari Titah pertama sampai keempat. Saya akan membacakan untuk adik-adik sekalian. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat,
Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan kita. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mengaku dosa kita akan bernyanyi Yesus kasih jiwaku. Medley, aku disayang Tuhan. Marilah kita sama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita membacakan epistel untuk minggu ini yang diambil dari buku Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-35. Saya akan membacakan untuk adik-adik sekalian. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang 25 sampai yang ke-35. Beginilah bunyinya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah memakan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya,
Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada manusia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita percaya kepada Allah yang kekal yang menciptakan alam semesta. Kita juga percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kita juga percaya kepada Roh Kudus yang selalu menjaga kehidupan kita dalam keseharian. Oleh karena itu adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Tapi sebelumnya, kita angkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1, 2, dan 3, Aku Percaya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita Alkitab lewat kakak sekolah minggunya. Walaupun kita mendengarkan dari rumah, tapi tetap harus tertib ya. Siapkan Alkitab, siapkan hati dan pikirannya, agar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu tidak hanya didengar, tapi dilakukan. Sama seperti lagu pujian kita sebelum kita mendengar cerita Alkitab, kita mau dengar Tuhan panggil nama kita dan kita harus jawab iya, iya, iya. Kita angkat lagu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh
cinta pada saya. Oh, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya luar biasa. Kakaknya senang sekali bisa bertemu kembali sama adik-adik walaupun kita ibadah dari rumah. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi dari Kidung Jemaat, lagu pujian, dan semua tema hari ini tentang kasih. Kasih kepada semua orang. Hari ini kakaknya mau cerita firman Tuhan yang akan diambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Tapi sebelumnya kakak undang adik-adik untuk ambil sikap berdoa. Kita berdoa dulu ya adik-adik sebelum kita mendengar cerita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, memelihara kami di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan selama 1 minggu yang lalu. Terima kasih hari ini Tuhan, kami juga datang beribadah kepada Tuhan, walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan lewat kakak sekolah minggu kami. Kira Tuhan memberkati agar kiranya cerita pada hari ini tidak hanya kami dengar Tuhan, tapi boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Untuk kakak sekolah minggu yang kami menyampaikan, Tuhan juga yang boleh pakai dengan segala keterbatasannya. Ampunkan dosa kami terlebih dahulu Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Amin. Cerita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Kakaknya akan bacakan buat adik-adik. Adik-adik boleh buka Alkitabnya di rumah ya. Untuk adik-adik yang orang kecil boleh minta mama papa untuk membacakannya buat adik-adik. Kita akan dengarkan sama-sama ya. Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Begini firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Cerita pada hari ini berjudul Hidup Rukun Mendatangkan Berkat. Kakaknya mau tanya sama adik-adik, siapa yang di rumah suka berebut mainan nih sama abang, sama kakak, atau sama adik? Misalnya nih, sama-sama anak cowok, abang punya mobil-mobilan, adik belum punya mobil-mobilan, mama papa suruh bergantian bermainnya, akhirnya rebut-rebutan. Ada nggak yang pernah seperti itu? Ya, pasti ada. Kakaknya juga dulu seperti itu waktu kecil, boneka. Jadi papa mama itu beli boneka cuma satu, adik kakak banyak nih yang cewek-cewek. Akhirnya saking tidak mau memberikan, memiliki ego masing-masing, rebut-rebutan. Yang terjadi apa? Tidak ada yang dapat bonekanya. Bonekanya kepalanya potel. Akhirnya jadi ada yang menangis. Nah, ternyata hidup berselisih itu adalah tidak benar, adalah tidak baik adik-adik sekolah minggu. Seperti tadi yang dikatakan oleh kitab Mazmur. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Berarti apa yang Tuhan inginkan? Kita semua anak sekolah minggu harus hidup rukun. Kenapa? Karena kalau kita hidup rukun, maka berkat-berkat Tuhan akan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Nah, apakah hidup rukun itu menjadi satu tugas utama bagi anak sekolah minggu? Ya, kalau masih ingat kakaknya cerita 2 minggu yang lalu tentang mengasihi tanpa melihat siapa mereka. Nah, kalau kita mengasihi banyak orang, maka hidup kita juga akan menjadi rukun. Nah, kalau kita hidup rukun akan mendatangkan berkat. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, Tuhan inginkan kita hidup penuh dengan damai sejahtera, saling mengasihi, saling menolong. Tidak boleh ada perselisihan, tidak boleh ada kebencian. Kalaupun ada perselisihan di antara kita, kebencian itu harus segera dibuang, harus segera dihilangkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya iblis tidak berkuasa dalam kehidupan kita. Dia akan menikmati sekali kalau kita ribut dengan abang, dengan kakak, dengan adik. Hidup tidak rukun dengan teman-teman, dengan tetangga-tetangga kita, suka bikin masalah. Iblis akan bilang, wah pasukanku bertambah. Itu yang dia inginkan. Nah, adik-adik kan tidak mau menjadi anak iblis. Adik-adik maunya menjadi anak Tuhan. Jadi kita harus hidup rukun. Kakaknya punya cerita adik-adik. Sama seperti 2 minggu lalu tentang hewan. Kakaknya punya gambar.
Ini gambarnya. Hewan ini namanya kepiting. Nah, suatu hari kepiting ini sedang berjalan-jalan di tepi pantai. Dia sedang mencari makan untuk dirinya. Dia mencari makannya dengan kedua capitnya yang gede ini. Dia bisa menangkap makanan. Dia mau makan ikan, ya, atau dia melihat ada hewan laut yang lain yang dia sukai, dia akan makan dengan kepiting ini. Kepiting ini makan ikannya tadi. Nah, suatu ketika kepiting ini asik nih mencari makanan di sekitar tepi pantai, adalah seekor bangau, ya, burung bangau. Ini seekor unggas ya adik-adik. Nah, burung bangau ini melihat, ada makan siangku ini, kata bangau tadi. Kayaknya enak tuh. Nah, kepiting tidak menyadari kalau dia sedang diburu, sedang diincar oleh burung bangau. Sampai akhirnya si burung terbang dari tempatnya yang tinggi dan dia mau mengambil kepiting tadi. Nah, tapi apa yang terjadi? Dengan sigapnya kepiting tadi menjepit paruh atau mulut dari bangau tadi. Hap! Sampai akhirnya bangaunya tidak bisa ngapa-ngapain. Diam. Terus dengan mulutnya dijepit, bangaunya bilang ini, kamu akan mati, kamu juga akan mati. Kamu tidak melepaskan aku, kata si bangau tadi. Kamu akan mati kepiting, kamu juga akan mati. Akhirnya berdua berselisih paham, tidak mau melepaskan satu sama lain dengan ego mereka. Aku bisa, aku mampu, kata kedua hewan tersebut. Tahu adik-adik siapa yang diuntungkan dengan kedua hewan yang berselisih paham ini? Muncullah seorang nelayan. Hap, ya, nelayan melihat kepiting dan bangau tadi. Ya, kakaknya agak sulit ya. Oke, nih. Wah, beruntung sekali aku siang hari ini menemukan 2 ekor hewan yang besar. Ada bangau, ada kepiting. Akhirnya nelayan tadi dengan mudah sekali adik-adik menangkap kepiting dan bangau, membawanya pulang ke rumah. Nah, dari cerita ini apa yang bisa kita dapatkan? Siapa yang beruntung atas perselisihan antara bangau dan kepiting? Ya, benar sekali. Nelayan tadi, dia sudah diterik-teriknya panas matahari mencari ikan, mungkin belum menemukan. Lihat kan jalannya kosong, sampai dia menemukan hewan tadi, kepiting dengan bangau. Dia bawa pulang dan dia mendapat berkat dari perselisihan kepiting dan bangau. Tapi sebenarnya yang lebih beruntung siapa atas perselisihan antara bangau dan kepiting? Ada yang tahu nggak? Benar sekali, iblis. Yuk kita nyanyi sama-sama, yuk lagu. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ketika kita berselisih paham dengan orang-orang di sekitar kita, yang senang adalah iblis. Nah, supaya iblis bersedih, kita tidak boleh berselisih paham. Kita harus hidup rukun tanpa melihat siapa mereka. Apakah dia satu agama dengan kita, satu suku dengan kita, apakah dia cantik, apakah dia orang kaya, tidak. Kita mengasihi mereka tanpa memandang siapa mereka. Supaya apa? Karena ketika hidup kita rukun, ketika kita menjadi damai sejahtera buat banyak orang, berkat-berkat Tuhan akan berkelimpahan. Apa saja berkat Tuhan? Kesehatan, kepintaran, kekayaan, semua bahkan hidup dalam damai sejahtera. Jadi pesan Tuhan hari ini kepada kakaknya, kakak-kakak sekolah minggu yang ada di HKBP Jambi 1, kepada mama, papa, bahkan kepada adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita harus hidup rukun. Kenapa? Karena dengan hidup rukun, kita akan mendapatkan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Demikian cerita pada hari ini, kiranya boleh kita lakukan dalam kehidupan kita dan boleh menjadi berkat buat kakaknya dan buat kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan lewat kakak sekolah minggu kami pada hari ini. Bantu kami Tuhan untuk boleh hidup rukun dengan orang-orang di sekitar kami.
Karena kami tahu ketika kami hidup rukun, maka berkat Tuhan kepada kami akan datang berlipat-lipat ganda. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan tidak kami dengar, tapi kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, di dalam kesehatan mereka, pekerjaan mereka, biarlah Tuhan yang terus memberikan kepada kedua orang tua kami, sehingga orang tua kami boleh terus membimbing kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu di dalam sekolah mereka, yang walaupun masih dalam online Tuhan yang tak terus berikan kepada mereka hikmat, bijaksana, kepintaran, ketika mereka boleh menggunakan teknologi, mereka boleh menggunakannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk gereja kami yang KPP Jambi 1, berdoa untuk pendeta resort, berdoa untuk Kak Amang Sintua, Inang Sintua, bahkan untuk kakak guru sekolah minggu, abang guru sekolah minggu, Tuhan juga yang berkati pelayanan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami terus berdoa untuk COVID-19 yang masih ada di negara kami Indonesia, khususnya kota Jambi. Sebagai manusia biasa, kami tidak mampu melawannya Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang kuat, yang memberikan kepada kami hikmat dan bijaksana, sehingga kami boleh terus mendengar apa yang menjadi peraturan dari pemerintah kami. Kami tetap melakukan protokol kesehatan, sehingga virus itu jauh dari kehidupan kami dan keluarga kami. Jikalau saat ini ada saudara-saudara kami yang terkena virus itu Tuhan, kami mohon belas kasihan untuk memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga sukacita yang kami rasakan mereka boleh merasakan kembali Tuhan. Bantu mereka melawan virus tersebut yang sedang ada dalam tubuh jasmani mereka. Terima kasih Tuhan, aktivitas kami sepanjang 1 minggu ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh memimpin. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan berkat yang Tuhan berikan kepada adik-adik sekolah minggu lewat orang tuanya. Kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya, tidak boleh diremuk-remuk, tidak boleh dilipat-lipat, beri yang terbaik. Nah, sambil kantong persembahan dijalankan, siapapun yang ada di rumah boleh memberikan kantong persembahan ya. Kita angkat lagu pujian Kasih, KASIH. Pakai gerakan ya adik-adik, lihat kakaknya. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak mudah marah. Sayang kepada teman, seperti kasih. Sekali lagi katakan KASIH dengan gerakan ya adik-adik. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruni kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian.